Selamat jumpa kembali dengan channel Cahaya Hati. Kali ini kita akan mengulas dan menambah wawasan kita tentang pengetahuan kita dalam mengenal wilayah negara kita Indonesia. Pengetahuan tentang Kabupaten Sorong yaitu wilayah bagian dari Provinsi Papua Barat. Adapun ulasan yang akan kita kupas bersama sebagai berikut. Sejarah Kota Sorong. Nama Sorong berasal dari kata soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut yang dalam dan bergelombang. Kata soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama Daratan Maladung. Sekarang termasuk bagian dari wilayah Kota Sorong dengan sebutan Soren, yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Tionghoa, misionaris Flat Eropa, Maluku dan Sangihe Talaut dengan sebutan Sorong. Sekitar tahun 1935, pada masa Hindia Belanda, Sorong didirikan sebagai base camp Bata Apse Petroleum Matsecapich, BPM, sedangkan pusat pemerintahan didirikan di Pulau Du. Masa pemerintahan Indonesia. Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh oleh penguasa sementara PBB atau UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, kepada pemerintah Republik Indonesia, maka pada tahun 1965 berdasarkan berbagai pertimbangan kemudian diangkat seorang wakil bupati koordinator yang berkedudukan di Sorong, dengan tugas 1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kepala Pemerintahan setempat KPS Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru. 2. Mempersiapkan pemecahan kota Irian Barat bagian barat menjadi dua kota. Pada tahun 1969, dengan selesainya pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PEPERA, maka perkembangan status dari kota administratif menjadi kota otonom ini tidak ada perubahan dalam pembagian wilayah dan keadaan sampai dengan akhir tahun 1972 adalah sebagai berikut. 1. Wilayah pemerintahan setempat Sorong dengan ibu kota Sorong. 2. Wilayah pemerintahan setempat Raja Ampat dengan ibu kota Sorong Du. 3. Wilayah pemerintahan setempat Teminabuan dengan ibu kota Teminabuan. 4. Wilayah pemerintahan setempat Ayamaru dengan ibu kota Ayamaru. Pembagian wilayah di Sorong seperti tersebut di atas berlaku sampai tahun 1973 saat dilakukannya penghapusan wilayah-wilayah kepala daerah setempat dan sejumlah distrik dan dibentuknya pemerintahan wilayah kecamatan tahap pertama tahun 1973 sampai tahun 1974. Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Namun dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 tanggal 3 Juni tahun 1996 menjadi Kota Administratif Sorong. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Kota Administratif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong. Adapun data wilayahnya terdiri sebagai berikut. 1. Luas wilayah Kota Sorong mencapai 1105,00 km persegi atau sekitar 1,13% dari total luas wilayah Papua Barat. Wilayah kota ini berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut. Keadaan topografi Kota Sorong sangat bervariasi terdiri dari pegunungan, lereng, bukit-bukit dan sebagian adalah dataran rendah. Sebelah timur dikelilingi hutan lebat yang merupakan hutan lindung dan hutan wisata. 2. Geologi. Keadaan geologi Kota Sorong terdapat hamparan galian golongan C seperti batu gunung, batu kai, sirtu, pasir, tanah uruk dan kerikil.
Sedangkan jenis tanah yang terdapat di kota Sorong adalah tanah latosal putih yang terdapat di pinggiran pantai Tanjung Kasuari dan tanah futsolik merah kuning yang terdapat di hamparan seluruh kawasan distrik Sorong Timur. Keadaan permukaan kota Sorong yang terdiri dari gunung, bukit-bukit dan dataran yang rendah yang ditandai dengan jurang. Dan wilayah ini dialiri sungai-sungai sedang, kecil seperti Sungai Rukei, Sungai Klabala, Sungai Duyung, Sungai Remu, Sungai Klagisor, Sungai Klawiki, Sungai Klasaman dan Sungai Klaptin. 3. Iklim. Kota Sorong beriklim hutan hujan tropis up, dengan suhu udara minimum di kota Sorong sekitar tanda kurang lebih 23 derajat Celcius dan suhu udara maksimum sekitar tanda kurang lebih 33 derajat Celcius. Curah hujan tahunan tercatat berada pada kisaran 2.700 hingga 3.200 mm. Curah hujan cukup merata sepanjang tahun serta tidak terdapat bulan tanpa hujan dan banyaknya hari hujan setiap bulan antara 9 sampai 27 hari. Kelembaban udara rata-rata tercatat tanda kurang lebih 83%. 4. Demografi. Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk kota Sorong angka sementara adalah 190.341 jiwa, yang terdiri atas 99.898 laki-laki dan 90.446 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak di distrik Sorong Utara sebanyak 44.774 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di distrik Sorong Kepulauan dengan jumlah penduduk 9.710 jiwa. Jumlah penduduk kota ini bertambah cukup signifikan menjadi 239.815 jiwa, laki-laki 125.015 jiwa dan perempuan 114.800 jiwa. Perbandingan laki-laki dan perempuan atau rasio jenis kelamin di kota Sorong adalah sebesar 110,45%. Dari 6 distrik yang ada di kota Sorong, angka rasio jenis kelamin tertinggi berada di distrik Sorong Timur yaitu sebesar 114,97%. Laju pertumbuhan penduduk kota Sorong sebesar 7,02% per tahun. Distrik yang laju pertumbuhan penduduknya tertinggi adalah distrik Sorong Timur yakni 14,07% dan yang terendah adalah distrik Sorong Kepulauan yakni sebesar 3,54%. Dengan luas wilayah 1.105 km persegi yang didiami penduduk 239.815 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk kota Sorong adalah sebesar 217,03 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah distrik Sorong Manoy yakni sebesar 313 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan yang paling terendah distrik Sorong Kepulauan yakni 49 jiwa per kilometer persegi. 5. Agama. Berdasarkan data BPS Kota Sorong tahun 2018, menunjukkan bahwa persentase agama penduduk Kota Sorong mayoritas adalah kekristenan yakni 55,78%, Kristen Protestan 48,66% dan Katolik 7,12%. Kemudian jumlah pemeluk agama Islam berjumlah 43,41%, lalu Buddha 0,59% dan Hindu 0,22%. 6. Pariwisata. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan perekonomian Kota Sorong. Kota Sorong terkenal sebagai salah satu kota dengan peninggalan sejarah bekas perusahaan minyak milik Belanda Heritage Netherlands New Guinea Petroleum Maatschappij NNGPM. Beberapa kawasan wisata lainnya adalah Taman Rekreasi Pantai Tanjung Kasuari dengan pesona pasir putihnya, termasuk kawasan pantai pada Pulau Raam, Pulau Suk, Pulau Aitem dan Pulau Du. Fasilitas wisata lainnya adalah Taman Rekreasi Pantai Tanjung Kasuari dengan pesona pasir putihnya, Pulau Raam, Pulau Suk dan Pulau Du yang terkenal dengan pantainya yang indah. Juga
juga Pulau Dovior yang terdapat tugu selamat datang di kota Sorong dengan menggunakan bahasa Moy, suku asli di kota Sorong, yang ramah dan bersahabat menyambut pengunjung yang datang di kota Sorong. Juga tembok Dovior yang terkenal dengan pemandangan panorama laut dan keindahan alam menjelang senja. Berikut tempat wisata yang ada di Kabupaten Sorong sangat direkomendasikan sebagai berikut. 1. Piai Nemo. Salah satu destinasi terindah di Raja Ampat bisa kamu kunjungi dengan kapal cepat dari Sorong. Destinasi wisata paling keren di Papua Barat tentu saja Raja Ampat. Gugusan kepulauan yang memukau dengan bawah laut yang luar biasa indahnya bikin Raja Ampat istimewa. Nah, kalau kamu mau ke Raja Ampat via kapal cepat dari Sorong bisa juga. Bahkan one day tour juga bisa loh. Destinasi yang patut kamu cobain tuh Piai Nemo. Gugusan Pulau Karang yang kece banget. 2. Telaga Bintang. Lokasinya tak jauh dari Piai Nemo. Udah sepaket sih harus berkunjung ke sana kalau abis dari Piai Nemo. Buat yang pengen ke Raja Ampat dengan budget minimalis, lebih baik kita coba paket tur sehari keliling Raja Ampat dari Sorong. Rutenya Piai Nemo, Telaga Bintang, snorkeling di Soandarek dan Pasir Timbul. Harganya jauh lebih murah ketimbang yang 3 atau 4 hari tur. Nah, Telaga Bintang jadi salah satu spot yang menarik meski butuh upaya keras untuk trekkingnya. 3. Pantai Tanjung Kasuari jadi favorit warga Sorong di akhir pekan. Buat yang malas pergi keluar pulau, tenang, ada Pantai Kasuari yang bisa kamu tuju. Pasir putih, ombak tenang dan suasananya teduh. Itulah mengapa pantai ini jadi favorit warga kota Sorong. Selain jaraknya yang relatif dekat, pemandangannya juga sangatlah indah. 4. Tembok Berlin. Destinasi wisata kuliner khas yang jadi andalan kota Sorong. Kenapa sih namanya Tembok Berlin? Di Sorong ada Tembok Berlin loh. Tembok Berlin adalah dinding memanjang di pesisir kota Sorong yang tingginya cuma 1 meteran. Bukan dindingnya sih yang spesial, tapi tempat ini adalah pusat jajanan dan kuliner di kota Sorong. Jadi kalau di sana jangan lupa berburu kuliner di Tembok Berlinnya. 5. Danau Pramudi Ayamaru memang tidak persis berada di Sorong. Namun kota besar terdekat untuk mencapai ke sana ya cuma lewat Sorong. Berjarak 158 km dari kota Sorong, Danau Pramudi Ayamaru letaknya sangat tersembunyi. Kamu bisa sewa mobil untuk menuju ke sana. Danau ini sangatlah jernih dan berwarna biru toska. Indah banget sih danau yang berada di tengah hutan ini. Saking jernihnya kayak kaca. 6. Pulau Buaya jadi destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi saat ke Sorong. Buat ke sana perlu sewa kapal. Pulau ini dinamakan Pulau Buaya bukan karena banyak terdapat buaya, melainkan karena terlihat seperti buaya dari jarak kejauhan. Di pantai ini kamu bisa bermain bermacam-macam permainan mulai ATV, banana boat dan sebagainya. Tujuan wisata warga Papua Barat. 7. Pulau Dum. Saksi sejarah kota Sorong sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pulau Dum terletak tak jauh dari kota Sorong sekarang. Tapi kamu harus tahu bahwa pusat pemerintahan kota Sorong dulunya ada di pulau ini. Pulau Dum pula pernah jadi basis pertahanan Hindia Belanda maupun Jepang. Jadi tak aneh banyak benteng dan peninggalan sejarah di pulau kecil ini. 8. Pagoda Saptaratna. Tempat keagamaan umat Buddha di Papua Barat. Pagoda Saptaratna adalah simbol kerukunan umat beragama di Sorong. Lokasinya di atas bukit dan dari sini bisa terlihat kapal yang lalu lalang dan lautan luas. Pagoda ini selalu ramai oleh wisatawan di akhir pekan. Itulah tempat direkomendasikan apabila kita berwisata atau berkunjung dari luar daerah Sorong baik dari dalam negeri maupun mancanegara termasuk yang dari luar negeri. Dijamin tidak akan mengecewakan. Semoga konten ini menjadi menambah wawasan walau kita belum datang ke wilayahnya. Semoga dukungannya bisa menjadi dukungan berkembangnya channel Cahaya Hati. Salam manis selalu di hati.